rasakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Menjuah-juah salam kepada kita semua yang kami kasihi, jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, usaha dan pekerjaan kita, pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu bersatu teduh, mendengarkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kami dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini, di dalam kasih sayang-Mu, kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah pelita kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu lah kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita mengingat satu pengajaran penting yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang tertulis dalam Markus 10 ayat 41 sampai 45, di mana ada dua murid, Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus, meminta kedudukan apabila Yesus mendirikan kerajaannya. Dan atas permintaan itu Yesus mengajarkan pengajaran yang sangat penting bagi anak-anak Tuhan, di mana Dia katakan, siapa yang mengingini menjadi orang yang besar, maka hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba
untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Wah, itulah konsep kebesaran di dalam kerajaan Allah. Mereka yang mau menjadi orang besar, mereka yang mau menjadi orang terkemuka, dia harus merendahkan dirinya, menjadi pelayan, menjadi hamba bagi orang lain. Dan Yesus dengan tegas pun mengatakan, Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pengajaran tentang kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan pada malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dalam perjamuan terakhir yang dia lakukan dengan murid-muridnya, ia menunjukkan dengan nyata pengajaran tentang kerendahan hati, pengajaran tentang melayani. Dia menanggalkan jubahnya, kemudian mengikat pinggangnya dengan kain, lalu membasuh kaki murid-muridnya satu demi satu. Dan setelah selesai Yesus membasuh kaki murid-muridnya, maka dia berdiri, kemudian mengatakan seperti nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, mungkin lewat nas ini kita juga tanpa ragu lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, seperti sering dipertanyakan oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Di mana di dalam Alkitab ada tertulis bahwa Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Allah, mengakui dirinya adalah Tuhan. Salah satu di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 jelas Yesus sendiri mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan aku adalah gurumu. Makanya dia katakan benar bahwa aku adalah Tuhan dan aku adalah gurumu. Oleh karena aku yang adalah Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya sebagai murid-murid, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk saling membasuh kaki. Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini tentang praktek membasuh kaki itu? Ya, kita mengambil air, mengambil kain, mengambil waskom, kemudian membasuh, mencuci kaki saudara-saudara kita. Mungkin itu juga perlu kita lakukan. Dan gereja kita pada Kamis Pengharapan atau malam sebelum Yesus disalibkan, sudah banyak juga yang melakukan acara membasuh kaki. Tapi menurut saya bukan soal praktik membasuh kaki itu, melainkan pelajaran apa yang perlu kita tangkap dari tindakan membasuh kaki. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita renungkan. Jadi bukan praktik soal membasuh kaki itu, tapi prinsip yang diajarkan di dalam membasuh kaki itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya yang pertama, Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Sebab tidak mungkin Yesus yang adalah Tuhan dan Guru membasuh kaki murid-muridnya kalau dia tidak memiliki kerendahan hati. Sebab yang biasa bukan guru yang membasuh kaki murid-murid,
tetapi murid-muridlah yang biasa membasuh kaki gurunya. Oleh karenanya Yesus menunjukkan teladan kerendahan hati itu. Hal yang tidak lazim, tapi dia lakukan sebagai bukti bahwa dia bukan hanya mengajarkan tentang kerendahan hati, tapi melakukannya lewat membasuh kaki para murid-murid. Jadi ini pelajaran yang pertama. Jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kemudian yang kedua ialah bahwa dengan membasuh kaki itu artinya kita dipanggil untuk saling melayani. Dengan kerendahan kita, kita melayani saudara-saudara kita. Melakukan sesuatu yang membuat saudara kita itu berharga di hadapan kita. Jadi kita dipanggil untuk melayani. Nah, sama seperti kata Yesus tadi, bahwa anak manusia datang juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh karenanya kamu pun wajib saling membasuh kaki, wajib rendah hati, wajib saling melayani di antara kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama jelas bahwa lewat renungan ini kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Sekali lagi Yesus mengatakan, jikalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, menunjukkan kerendahan hati dan mau melayani, maka tidak ada alasan anak-anak Tuhan tidak rendah hati. Jadi kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kemudian yang kedua, kita wajib saling melayani. Dengan karunia, dengan berkat dan pemberian Tuhan kepada kita dipanggil untuk melayani. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih berbahagia melayani daripada dilayani. Karena itu kami percaya dengan dua hal ini, ketika menjadi sifat karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita pasti akan bersuka cita. Karena Yesus mengatakan, aku telah memberikan teladan itu kepadamu, telah memberikan contoh nyata kepadamu. Karena itu kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kamu wajib menjadi anak-anakku yang rendah hati, menjadi anak-anak Tuhan yang saling melayani. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari ini dengan dua hal yang menjadi pokok renungan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru kami telah membasuh kaki murid-murid. Karena itu Yesus memanggil setiap kami supaya kami pun wajib saling membasuh kaki. Rendah hati dan bersedia melayani siapapun di dalam kehidupan kami. Supaya lewat kerendahan hati dan pelayanan yang kami lakukan, orang-orang lain boleh merasakan lawatan Tuhan atas kehidupannya. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada untuk dapat melayani sesama, melayani saudara-saudara dengan kerendahan hati. Saat ini kami mau berdoa Bapa secara khusus buat GBKP Runggun Cibinong. Berkati serayan-serayan Tuhan yang melayani di GBKP Runggun Cibinong. Mulai dari Pendeta Runggun, Pertua Diaken Emeritus, Pertua Diaken, dan juga seluruh Nora dan Naras. Baik Nora Pendeta, Nora Naras Emeritus, mari Bapak Engkau berkati semuanya.
baik kesehatan mereka, segala usaha dan pekerjaannya, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga kiranya memberkati jemaat GPKP Runggun Cibinong yang saat ini Bapak bersama-sama dengan seluruh GBKP melaksanakan pekan doa. Biarlah Tuhan juga memberkati semua yang bertugas pada malam hari ini, agar kebaktian pekan doa kami boleh berjalan dengan baik. Anak-anak kami KKR berkati dalam tumbuh kembangnya, anak-anak kami Permata berkati dalam kemudahannya, dalam pendidikan perkuliahannya. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan supaya mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan memberkati mereka supaya sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Anak-anak kami yang rindu untuk berumah tangga, perjumpakan dengan jodohnya. Orang tua kami Zaitun berkati kesehatannya. Jamu-jamu silaku Tuhan tetap topang supaya mereka kuat dan dapat tetap menjadi keluarga yang beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami dan semua jemaat-Mu dimanapun berada, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, khususnya di wilayah Klasik Jakarta, Kalimantan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa kami, dengarkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam, mujuah-juah, man banta.